Ya, selamat bahagia, selamat mempersiapkan pernikahan itu sendiri. Karena apa? Banyak orang persiapkan pernikahan dengan cara apa? Dengan cara pernikahan, resepsi dipersiapkan dengan baik, gaun pengantin, bahkan persiapan secara fisik dipersiapkan, dana dipersiapkan. Tapi pernikahan itu sendiri tidak dipersiapkan. Karena itu hari ini pelajaran yang kedua, bab yang kedua tentang mengenal dan dikenal, ini paling penting. Kenapa? Kita harus mempersiapkan diri, kita mengenal diri kita, kita mengenal dengan siapa kita akan menikah, dan kita mengenal bukan hanya dengan siapa kita menikah, tapi keluarganya kita kenal. Kita berdoa, berkati Bapa melalui pelajaran ini supaya siapapun yang akan menikah, Tuhan berkati supaya dalam pernikahan itu sendiri Tuhan mempersiapkan dengan baik, sehingga baik pasangan pria maupun pasangan wanita boleh saling mengenal satu dengan lain, mengenal diri, mengenal pasangannya, dan mengenal keluarga pasangan satu dengan lain. Berkati supaya melalui pelajaran ini, pernikahan ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tujuannya apa? Supaya pasangan objektif, ya. Dan pakai buku ini di halaman 9, ya. Kita akan belajar dari halaman 9 sampai dengan halaman 13. Nah, tujuannya apa? Untuk menilai siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana kepribadian, sifat, dan kehendak, dan berusaha mengenal pasangan kita, dan menciptakan dan mencintai perbedaan di antara kita. Artinya pasangan ini, ya siapapun itu yang mau menikah, dia harus kenal dirinya sendiri. Kenal dirinya sendiri dengan baik, dan kenal pasangan yang akan menikah. Dan terjadi apa? Bisa mencintai perbedaan. Ingat, dalam pernikahan tidak bisa kita merubah orang. Ingat ya, kita hanya bisa menerima perbedaan dan beradaptasi. Nah, dalam pernikahan kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan dengan baik adalah poin penting. Kenal diri dan kenal pasangan itu poin penting. Dalam buku Sacred Marriage, Gary Thomas mengatakan, pernikahan adalah rancangan Tuhan untuk memanggil diri kita keluar dari berfokus pada diri sendiri kepada belajar mencintai seseorang yang berbeda. Jadi ini dibutuhkan relasi aku dan kamu dalam pernikahan. Relasi aku dan kamu dalam pasangan, dalam sebuah pernikahan tidak akan berjalan dengan baik kalau satu dengan lain tidak mengenal. Baik mengenal diri sendiri mau mengenal diri orang lain. Tujuan mengenal diri dan pasangan dengan baik adalah memberi peluang yang lebar untuk memahami, menerima kelebihan dan kekurangan. Nah, karena itu perlu mengenal sungguh-sungguh apa kelebihan diri kita, apa kekurangan diri kita, apa kelebihan pasangan kita, apa kekurangan pasangan kita, dan kita saling bertukar pikiran. Karena apa? Karena kalau menikah ini terus yang akan muncul di dalam pernikahan kita. Kalau nggak dipersiapkan, apa yang terjadi? Kita akan kaget. Karena ada sebuah iklan parfum. Dikatakan ini, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, ada kalimat selanjutnya, terserah Anda. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya babak belur. Artinya apa? Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, kesan pertama indah. Pada pacaran semuanya yang indah-indah. Tapi ingat, pada saat menikah semuanya akan terbuka. Nah, yang pertama apa yang harus dikenal? Pengenalan diri sendiri. Siapa saya? Pengenalan diri adalah syarat seorang untuk memiliki mental yang sehat, mampu menerima diri, bertumbuh secara dewasa,
dan lebih objektif untuk menilai diri sendiri dan orang lain. Dan kita harus bisa menilai diri kita sendiri dengan jujur. Ya, tujuannya ya, menyadari kelemahan kita, menyadari kelebihan kita, menyadari diri kita ini ya supaya jadi lebih baik, mengevaluasi. Ya, ingat, evaluasi diri itu bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkan diri kita sebelumnya di masa lalu dengan masa sekarang. Apakah diri kita di masa sekarang jauh lebih baik dari masa lalu atau sebaliknya? Itu evaluasi. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lalu kemudian memulihkan fiksasi-fiksasi. Apa itu fiksasi? Keterikatan-keterikatan yang terjadi pada masa lampau. Apakah ada luka batin di masa lampau? Ada pengalaman masa lalu yang menyakitkan, dan itu terus introdignasi atau mengikat pikiran kita dan membuat kita nggak bisa lepas, seperti kapal perahu yang terikat sehingga biar didayung nggak bisa. Kenapa? Talinya masih terikat. Nah, itu harus dilepaskan dan mengenal juga diri kita untuk mengembangkan diri untuk lebih objektif menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang akan datang. Nah, harus kenal diri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ya, Matius pasal 7 ayat 3-5. Dikatakan begini. Mengapakah engkau melihat selumbar mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, jadi apa yang saya mau katakan? Kenal diri. Banyak orang gini menghakimi. Kau. Ingat, 2 jari menunjuk orang lain, 3 jari menunjuk diri sendiri. Orang yang suka menghakimi orang, jangan-jangan dirinya punya luka di masa lalu, sering dihakimi, sering diperlakukan kasar, sering dihujat, sering disakiti, sehingga muncul rasa penghakiman itu. Nah, kenal diri itu menyangkut apa? Fisik, psikis, mental, sosial, spiritual. Kenal apakah diri kita itu secara fisik punya kelebihan kekurangan, psikis kita demikian juga, sosial, spiritual. Hubungan kita dengan masyarakat bagaimana? Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Nah, kenal diri. Ya, perlu apa sifat kita, karakter kita, kepribadian kita, kecenderungan kita, kebiasaan kita, dan nilai-nilai yang kita miliki, bakat, minat, kecerdasan, bahkan cita-cita kita di masa depan. Hal-hal yang mempengaruhi kita yang berkaitan di masa lampau. Saudara, kita ini produk dari masa lalu, dari keluarga kita. Dan mari untuk itu buka lampiran ya, di lampiran 1 mengenal diri sendiri. Nah, di sini ada buku. Ya, di sini ada lampiran. Nah, nanti buka ya lampiran 1. Nah, di lampiran ini tolong di lampiran 1 ini ya, tolong untuk bab 2 ya. Di situ ada tentang mengenal diri sendiri. Dari siapa nama kita, usia, agama, pekerjaan, hobi, kesehatan, relasi kita dengan Tuhan bagaimana, kemudian hal-hal apa yang membuat kita marah, hal apa yang membuat Anda bahagia, hal apa yang membuat Anda berpikir negatif, kapan Anda berpikir negatif, dan sebagainya dan sebagainya. Mari coba diisi ya. Nanti sebelum pertemuan isi sehingga bisa diberikan kepada saya untuk lebih dalam lagi konseling pernikahan. Kemudian yang kedua, mengenal pasangan kita. Siapa pasangan kita? Selain mengenal diri, mengenal pasangan ini penting. Ya,
Pernikahan bukanlah memilih kucing dalam karung. Pikir kucing ini begitu lembut, begitu dibuka, kucing yang mengerikan. Kucing baro. Nah, pernikahan ini penting. Kenapa? Karena kan jalani seumur hidup. Ingat, dalam pernikahan Kristen tidak ada kata cerai. Waduh, macam mana itu? Karena itu perselisihan apapun juga harus diselesaikan dengan baik. Kenapa perselisihan bisa terjadi? Karena kita kurang mengenal pasangan kita. Seringkali ekspektasi kita, pengharapan kita, harapan kita pada saat pacaran berbeda dengan apa? Pada saat kita masuk pernikahan. Antara harapan dan kenyataan itu berbeda. Nah, kita harus kenal pasangan kita. Latar belakang keluarga pasangan kita. Latar belakang pendidikannya. Latar belakang pekerjaannya. Latar belakang kepribadiannya, hobinya, minatnya, kelebihannya, kekurangannya, semua kita harus pahami. Nah, untuk itu perlu diisi ya lampiran 2. Siapakah dia menurut saya? Nah, ini ada lagi ya di halaman 124 ya. Nah, ini semua pertanyaannya. Identitas diri, nama, usia, agama, pekerjaan, hobi, kesehatan. Apakah Anda mengenal keluarga inti pasangan Anda? Apakah relasi pasangan Anda baik dengan Tuhan? Apakah relasi pasangan Anda baik dengan ayahnya dan ibunya? Apakah pasangan Anda selalu berpikir positif? Dan sebagainya dan sebagainya. Mari dijawab pertanyaan itu. Ya, nanti diisi, ditulis, dan pada saat konseling kita ungkap. Ya, nah ini pelajaran yang kedua. Di pelajaran bab kedua ini itu harus diisi. Lalu saling mengenal, aku dan kamu. Nah, ini penting, saling mengenal. Jendela Johari adalah teknik untuk yang diungkapkan, yang dikemukakan oleh Joseph Luth dan Harrington Egham, yang dipakai untuk membantu orang memahami diri sendiri dan orang lain. Pengenalan ini bukan berdasarkan penilaian pribadinya, tetapi juga berdasarkan penilaian orang lain dan pasangannya. Atau dengan kata lain, bukan hanya diri sendiri, tapi juga penilaian dari pasangan kita. Nah, inilah jendela itu, jendela Johari. Jadi saya mau katakan di dalam jendela Johari ada 4 kuadran. Artinya arena terbuka atau open arena, di mana orang lain tahu siapa kita dan kita juga tahu siapa kita. Nah, tetapi juga ada area diri tersembunyi. Artinya apa? Area ini di mana orang lain ya tidak tahu, tapi kita tahu. Kita sembunyikan sisi negatif kita. Ini namanya area diri tersembunyi. Atau yang ketiga, blind spot. Orang lain tahu siapa kita, tapi kita sendiri nggak tahu. Ada blind spot. Makanya kenapa kalau kecelakaan itu bisa terjadi. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena pengemudi nggak lihat titik buta itu. Dan ada area di mana unknown, tidak dikenal. Diri yang tidak dikenal, orang lain tidak tahu, kita juga tidak tahu. Ini area misteri, ya, yang tidak diketahui siapapun dan tidak diakui oleh siapapun. Nah, untuk itu menggunakan tahap ini, memakai tahap jendela Johari. Pertama, individu nanti memilih 5-6 kata sifat, ya. Dari 55 kata sifat yang tersedia di lampiran 3. Di lampiran 3 yang menggambarkan kepribadian dan diri kita sendiri. Yang kedua, setiap individu memilih 5-6 kata sifat dari kata 55 kata sifat yang tersedia. Ya, dari lihat lampiran 3, dan yang menggambarkan kepribadian atau sifat pasangannya. Dan kata sifat yang sudah didata kemudian dipetakan dalam frame 4. Nah, ya. Area Johari berdasarkan penjelasan di atas. Nah, dilihat di lampiran ketiga. Nah, kita lihat di lampiran ketiga. Nah, di sini ya.
Nanti lihat, petakan, pilihlah kata sifat yang menggambarkan kepribadian pasangan Anda dan Anda. Lalu dicantumkan di sini. Tulis. Ya. Kenapa ini penting? Supaya tahu. Oh, diri saya ternyata begini ya. Ternyata diri saya ini ketus ya. Aku kok sadar. Ternyata diri saya ini kok suka ngomong berulang-ulang ya. Kok aku nggak sadar ya. Orang lain kasih tahu, baru ini kelemahan saya. Nah, perlu. Sangat perlu ya. Kemudian yang terakhir, mengenal keluarga calon pasangan. Nah, ini penting. Selain mengenal pasangan, perlu mengenal keluarga calon pasangan dan calon mertua dan calon saudara ipar. Kenapa? Karena salah satu penyebab konflik dalam pernikahan atau dalam rumah tangga adalah relasi buruk antara menantu mertua dan saudara ipar. Nah, tujuan mengenal calon mertua dan saudara ipar ini untuk apa? Supaya bisa pahami budayanya, kulturnya, karakter mereka, sehingga lebih mudah menciptakan relasi dan komunikasi yang baik dengan mereka. Nah, mari pelajari ya sebelum konseling pernikahan itu sendiri. Supaya apa? Pada saat nanti kita menikah, kita benar-benar dipersiapkan dengan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah setiap pasangan yang akan menikah mempelajari bab kedua ini dan mempersiapkan tugas-tugas dengan baik, sehingga bisa mengerjakannya dengan baik. Berkati Tuhan, sehingga mereka akan bisa mempersiapkan pernikahan jauh lebih baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.